Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dalam materi analisis kuantitatif ya. Yang keempat, pertemuan yang ke-10 dengan materi ya volumetri permanganometri ya. Ya, semoga kondisi saat ini kita dalam kondisi sehat walafiat ya, sehingga bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik ya, dengan harapan memperoleh hasil yang baik pula ya. Nah, jadi kita lanjutkan pada analisis kuantinya ya, pertemuan yang ke-10 ya. Ya, jadi kuanti keempat pertemuan 10 permanganometri ya. Jadi warna ini sengaja seperti halnya satnya permangan ini ya. Jadi kalau belum permangan nanti satnya ya. Nah, perhatikan nanti bedanya dengan ya, jadi kalau ini ada pada permanganometri itu mempunyai proses permanganometri ya, ada teknik permanganometri mempunyai dua keistimewaan. Apa saja itu? Nah, jawabnya apa saja ada di urian. Nah, sekedar mengingatkan bedanya dengan yang terdahulu asidi alkali dan argento ya. Nah, jadi kalau di sini nanti kita lihat proses reaksinya adalah redox, sedangkan argento dan asidi alkali ya bukan redox. Pada asidi alkali netralisasi karena reaksi asam basa. Argentometri pengendapan ya, pengendapan ya. Nah, di sini pada permangano bukan netralisasi ya, bukan pengendapan tapi perubahan ya bilangan oksidasi atau valensi yang kita sebut dengan reaksi redox. Oke. Tetrasi permanganometri adalah proses penentuan kadar zat dengan larutan KMNO4 warnanya ungu. Jadi larutan KMNO4 warnanya ungu, larutannya ya. Oke. Nah, jadi ini baku sekunder. Jadi sampelnya itu ditetrasi dengan larutan baku sekunder KMNO4. Proses reaksinya redox, oksidasi reduksi. Ya, jadi mudah-mudahan masih ingat ciri redox apa? Terjadi perubahan bilangan oksidasi. Kalau netralisasi dan pengendapan itu tidak ya. Nah, larutan baku sekundernya KMNO4 kalium permanganat ya, jadi larut dalam air ya, larutannya warnanya ungu. Nah, larutan KMNO4 harus selalu di buret, berarti di atas, tidak pernah di bawah ya, jangan pernah di bawah ya. Larutan KMNO4 warnanya ungu, sifat KMNO4 oksidator. Nah, berarti zat yang ditentukan kadarnya sampel berupa reduktor. Ya, jadi kalau asam basa, pentiternya asam, yang ditetrasi basa dan sebaliknya. Jadi karena KMNO4 itu oksidator, berarti bereaksi dengan lawannya oksidator yaitu reduktor. Reduktor ini sifat dari yang ditetrasi oleh KMNO4, yaitu standar primer dan sampel ya. Nah, seperti halnya asidi alkali, asidimetri ya, jadi pentiternya asam, berarti sampelnya basa, larutan primernya juga basa ya. Jadi sifat dari standar primer dan sampel itu sama dan merupakan kebalikan dari pentiternya ya, yang dipakai sebagai nama proses itu ya. Nah, KMNO4 ya merupakan baku sekunder. Ya, mengapa? Gini lihat. Zat padatnya berwarna ungu kehitaman. Padatnya nih, jadi padatnya. Tapi larutannya, nah ini menjadi berkurang kehitamannya menjadi ungu ini. Nah, jadi warna ungunya memang tergantung pada konsentrasinya. Ya, tapi umumnya konsentrasinya tidak terlalu besar sehingga warnanya ungunya ya. Jadi menjadi ungu gitu ya. Nah,
baku sekunder karena zatnya itu selalu mengandung jadi cemaran atau impurities ya, mangan oxide dan mangan trioxide gitu ya. Jadi oksida Mn. Nah, karena itu dia tidak bisa berlaku sebagai baku primer, tapi baku sekunder. Karena baku sekunder dititrasi atau dibaku dengan baku primer. Nah, beberapa baku primer yang bisa digunakan ya, asam oksalat dihidrat, arsen trioksida, natrium oksalat. Nah, ini asamnya, ini bentuk garamnya. Kemudian ferroamonium sulfat, ini garam kompleks, ini garam kompleks ferro. Nah, jadi ini sifatnya reduktor. Nah, jadi baku primernya reduktor karena bereaksi dengan oksidator ya. Nah, yang biasa umum dipakai ya itu asam oksalat dihidrat ya, karena mungkin mudah didapat, yang jelas lebih mudah didapat ya, tidak berbahaya ya, murah ya. Kalau ini ada unsur berbahayanya, arsen, bukan racun ya. Yang ini mungkin kesulitan, artinya lebih sulit diperoleh daripada asam oksalat ya. Jadi yang ini dapat dipakai karena sifatnya reduktor ya, dan murni sebagai baku primer, murni sifatnya reduktor. Namun yang umum dipakai asam oksalat dihidrat ini, seperti hanya asid alkali ya, jadi pentiter pembaku dari basa karena sifatnya asam yang bersifat reduktor dalam hal ini untuk reaksi permanganometri ya. Nah, jadi ini dapat dipakai karena sifatnya reduktor ya. Ini reduktor bisa bereaksi dengan oksidator KMNO4. Namun yang umum dan lebih banyak dipakai itu bentuk asam oksalatnya dihidrat ya. Ya. Nah, tetrasi permanometri adalah penentuan kadar zat dengan larutan pentiternya KMNO4 ya, pentiter KMNO4. Kalau organtometri penelitiannya Ag nitrat ya, Ag yang diperlukan Ag-nya dalam bentuk senyawa Ag nitrat sebagai garamnya, ini juga garamnya, larut dalam air karena K ya, larut dalam air. Proses reaksinya redoks, oksidasi reduksi ya. Jadi karena KMNO4 itu oksidator, berarti yang bereaksi dengan KMNO4 berarti harus bersifat reduktor, kebalikannya. Nah, larutan baku sekunder KMNO4 yang menentukan kadar atau mendeteksi sampel ya, sampel. Nah, KMNO4 harus selalu ada di buret, berarti di atas. Nah, jadi ini ciri, salah satu ciri ya, yang larutan di buretnya berwarna. Yang kita pelajari terdahulu itu kan tidak berwarna, nanti juga tidak berwarna ya. Jadi ini berwarna. Larutannya berwarna ungu. Nah, jadi di buret itu warnanya ungu. Sifatnya oksidator. Nah, karena baku sekunder berarti dibaku dengan primer yang sifatnya reduktor dan membaku atau menentukan kadar ya, sampel yang juga sifatnya reduktor. Nah, berarti dari beberapa kali ketemu tentang volumetri ya. Nah, jadi sifat dari baku primer dan sampel itu sama. Nah, jadi misalnya pada asidimetri pentiternya baku sekundernya asam, berarti sampelnya basa, baku primernya juga basa. Sebaliknya pada alkalimetri. Oke. Ya, jadi diingat itu bahwa pentiter yang menentukan kadar dari sampel itu sifatnya apa, berarti yang dititrasi sifatnya berkebalikan ya. Nah, KMNO4 merupakan baku sekunder itu udah ya. Nah, ciri keistimewaan. Nah, tadi ada dua ciri keistimewaan ya. Ada ya, yang kita lihat ya. Ciri atau keistimewaan permanganometri. Artinya tidak ada pada volumetri yang lain ya, titrasi yang lain, volumetri yang lain ya. Nah, fermenter adalah titrasi yang tidak membutuhkan indikator, tidak perlu indikator
ya. Jadi kalau asidi, alkali, argento semuanya membutuhkan indikator. Nanti pada berikutnya pertemuan ke 11 ya, itu juga ada indikator. Nah, ini perlu dikatakan selama ini yang kita pelajari dari volumetri itu ya, yang tidak membutuhkan indikator adalah permanometri. Kenapa? Nah, karena larutan KM4 itu sudah berwarna. Apa warnanya? Ungu. Nah, ini, nah, ini belum selesai. Ini setengah kalimat. Nah, jadi ya. Nah, warna ungu yang di burat itu dapat dilihat perubahan warna larutan yang diliterasi dari tidak berwarna. Jadi yang pertama kali di labu tetrasi awalnya tidak berwarna ya, menjadi rusa. Nah, sekali lagi tidak berwarna itu, nah ini ya. Jadi ini tidak berwarna. Nah, ini tidak berwarna ya. Jadi bukan putih, ini tidak berwarna. Nah, kalau ininya putih ya. Jadi ini putih, tapi larutan ini tidak berwarna. Nah, dari tidak berwarna menjadi rusa, berarti artinya dengan mata yang normal ya, gitu artinya. Nah, itu bisa melihat perubahan tidak berwarna menjadi rusa. Atau pada asidi alkalimetri ya, indikator PP ya, dari tidak berwarna menjadi rusa. Nah, kalau kebanyakan basanya ya, maka menjadi merah, tapi ini akan menjadi lebih ungu ya, karena reaksi perubahan warna pentitar KM4 baku sekunder ya. Nah, dibuat warna ungu ya, diteteskan ke sampel, nanti bereaksi ya, membentuk berubah dari MnO4 menjadi Mn2+ ya, yang tidak berwarna. Nah, berarti semula ungu menjadi tidak berwarna, sangat jelas kelihatan. Jadi mudah-mudahan terampil mengoperasikan buret ya, sehingga tidak kelebihan jadi ungu tapi tepat pada rusanya ya. Kalau menjadi ungu berarti kelebihan KM4 yang lebih banyak ya. Rusa pun sebetulnya kelebihan KM4 ada tapi sedikit. Kalau banyak, ini dampaknya kesalahannya yang besar. Jadi ya, netes ya, ungu tapi kemudian bereaksi, ya ini menjadi tidak berwarna. Nah, ini masih bereaksi. Nah, nanti kita lihat pada proses perjalanan warnanya ya. Nah, jadi diteteskan ungu menjadi tidak berwarna ya, selama tetrasi ya, tuh. Nah, TAT-nya ini tetrasi. Nah, jadi warna tidak berwarna itu menjadi ungu yang tidak terlalu, yaitu rusa. Nah, berarti kelebihan pentitar dari buret yang isinya KM4. Oke. Nah, syarat tetrasi permanganometri. Tetrasi harus dilakukan dalam suasana sangat asam, pH-nya sekitar 1, sangat asam ini. Nah, karena itu diperlukan ya, jadi bahan keempat atau bahan ketiganya tidak pakai indikator ya. Nah, jadi bahan bantu ya, yaitu asam. Biasanya digunakan asam sulfat. Ya, dengan volume dan konsentrasi tertentu supaya pH-nya sangat asam, ini asam. Nah, ya, jadi kita lihat kenapa kok harus asam, kenapa kok tidak netral atau basa, kita lihat nanti. Perubahan pentitar dalam suasana asam, pentitar itu KM4 ya. Ini dari ungu menjadi tidak berwarna, dari MnO4 ya, ion permanganat menjadi negatif ya, menjadi ion mangano Mn2+ ya. Nah, prosesnya redoks ya, prosesnya ini. Jadi suasana asam menangkap, karena oksidator menangkap elektron sejumlah 5 untuk setiap 1 molnya ya, 1 molnya menangkap 5 mol elektron menjadi ion mangano yang tidak berwarna dan air gitu ya. Nah, perubahannya ya, redoksnya itu ini. Bilangan oksidasi Mn di sini
plus 7. Mudah-mudahan bisa ngitung ya. Nah, bisa ngitung. Ini KM-4. K-nya plus 1, berarti ini min 1. O-nya 2 kali min 4, min 8. Ya. Nah, sisanya min 1, berarti ininya plus 7. Di sini sesuai dengan valensinya. Plus 2. Nah, berarti turun 5 tingkatan. Nah, turun 5 tingkatan. Nah, untuk 1 molnya turun 5 tingkatan atau mengikat 5 elektron. Berarti valensinya 5. Ya, valensinya 5. Nah, artinya perubahan bilang usahanya 5. Jadi 1 molnya 5 mol X. Berarti nanti kalau membuat larutan K-4 sekitar 0,1 N atau 1 N gitu ya. Nah, jadi harus tahu ini ya. Karena nimbangnya dalam bentuk gram, dibagi mr menjadi mol. Ya, mol harus dirubah menjadi mol X. Nah, berarti kalau 1 mol X berarti 1/5 mol. Nah, saat TAT ya, titik akhir titrasi tidak terbentuk endapan, ya bukan argentometri. Ya, tidak terbentuk endapan. Ini di sini di suasana asam. Di suasana asam ya. Di suasana asam tidak itu tidak terbentuk endapan. Ya, ini alasannya ini. Ya, yang kedua, warna larutan rosa dari tidak berwarna menjadi rosa, berarti jelas terlihat. Ya, karena kelebihan pentiter K-4. Dari semula yang tidak berwarna, berarti mudah dilihat. Ya, jadi mudah-mudahan. Jadi kalau terampil berarti artinya perlu dikatakan tidak salah atau salahnya minim gitu ya. Ya, kelebihannya minim. Ya. Nah, kenapa kok tidak diperkenankan suasana netral pH 7 atau sedikit basah atau basah? Ya, tidak digunakan sebab gini. Ya, sebabnya itu ini. Kalau dalam suasana basah, Km4 itu berubah dari ion permanganat ya, ion permanganat ini menjadi MnO2. Nah, kalau asam menjadi Mn2+, ini MnO2. Jadi mangan dioksida ya, jadi mangan dioksida yang berupa endapan warnanya coklat. Nah, sehingga berubah ungu dari coklat itu lebih sukar ya, bukan berarti tidak bisa, lebih sukar diamati daripada ungu menjadi tidak berwarna Mn2+. Ini alasan ya, ini alasan ya. Jadi alasan kenapa tidak digunakan suasana tidak dianjurkan ya, atau jangan digunakan pada suasana basah atau netral karena itu perlu tambahan asam ya, supaya ini dampaknya apa? Nah, sukar diamati, akibatnya cenderung menyebabkan kesalahan ya. Nah, saat TAT suasana basah ya, terbentuk endapan warna coklat. Kelebihan pentiter ungu sukar diamati, artinya dari ungu ke coklat itu sukar diamati ya. Campuran antara apa ini ungu atau rosa dengan Km4 dan dengan coklat itu sukar diamati, sehingga TAT-nya tidak jelas. Nah, TAT-nya tidak jelas berarti menyebabkan kesalahan. Nah, itu. Ya. Nah, mudah-mudahan tadi sudah ketemu dua ciri ya yang jelas. Yang pertama apa? Tidak membutuhkan indikator ya. Yang kedua membutuhkan tambahan zat ketiga yaitu asam ya, supaya suasananya menjadi asam agar tidak terjadi reaksi yang bersifat basah atau suasana basah ya. Nah, Km4 baku sekunder dibaku dengan asam oksalat dihidrat tadi yang banyak digunakan ya, jadi karena ini sifatnya reduktor, ini sifatnya oksidator. Reaksi yang terjadi antara Km4 dengan asam oksalat. Asam oksalatnya C2H2O4 ya, jadi dalam larutan terionkan menjadi ion oksalat dengan Km4 ya. Nah, suasana asam. Nah, MnO4 menjadi Mn2+, oksalat C2O4 2- menjadi CO2 dan H2O. Ya. Nah, ini CO2-nya gas. Ini pelarut ya, campur dengan pelarut cair gas ya, berarti tidak mengganggu, ini gampang. Artinya gampang perubahannya. Namun ada
ada tanda petik kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Begini. Detonasi dilakukan pada suhu yang cukup panas, ya cukup panas ya, jangan sampai mendidih. Kau tahu toh, air mendidih 100 derajat itu mendidih. Nah ini jangan mendidih tapi lumayan panas. Ya jadi kudu hati-hati pada waktu tetrasinya. Suhu jangan sampai melebihi 90 derajat karena asam oksalatnya terurai menjadi H2O, CO dan CO2 ya. Akibatnya diperlukan ini sedikit ya karena ini berkurang terus ini sedikit berkurang menjadi ini sedikit ya. Dampaknya salah. Nah, jadi salah kurang. Nah, dilakukan dalam suasana asam tadi ya pH-nya sekitar 1. Tidak boleh menggunakan asamnya itu ini asam sulfat. Jangan HCl atau nitrat. Nah, kenapa? Nah, kalau HNO3 itu sifatnya oksidator. Sulfat itu bukan oksidator ya. Nah, HNO3 itu sifatnya oksidator. Nah, karena oksidator berarti sifatnya seperti K-4. Nah, berarti peran K-4 dikurangi ya, sehingga volume K-4 yang diperlukan lebih kecil. Nah, mengurangi tugas K-4, volume yang diperlukan lebih kecil ya. Nah, sehingga terjadi kesalahan. Kalau digunakan HCl itu melepasi elemen yang dapat dioksidasi. Berarti kebalikannya K-4 diperlukan lebih banyak ya. Keduanya menyebabkan kesalahan ya, kesalahan ya. Oke. Jadi yang digunakan adalah asam sulfat ya dengan kepekatan yang cukup ya. Nanti kita lihat ya. Nah, oke. Nah, jadi perhatikan pembakuan K-4 dengan asam oksalat perlu kondisi khusus. Apa kondisi khusus itu? Yang pertama pasti asam, yang kedua perlu dibantu dengan panasan. Kenapa? Nah, mungkin di bawah ada ureanya. Oke. Nah, kalau enggak nanti saya sampaikan. Oke. Jadi ini ada alasannya, Oke. Nah, oke. Nanti. Proses pembakuan komputer dengan asam oksalat. Di pipet 10 ml larutan baku primer asam oksalat ke dalam labu tetrasi. Larutan oksalat ini tidak berwarna. Labu tetrasi berarti di bawah. Ya. Tambahkan 60 ml, cukup banyak 60 ml H2SO4 2N. Ini encer. Ya, apa harus sekian? Tidak. Boleh, tidak. Misalnya 6N. Nah, karena ini 3 kalinya, berarti volumenya sepertiganya. Jadi keasamannya cukup tinggi. Ya. Nah, jadi kalau tidak ada 2N, ada 6N, nah berarti diperhitungkan 6N itu 3 kali 2N, berarti volumenya cukup sepertiganya. Ya. Nah, kalau tidak ada 2N tapi 4N, nah bisa dihitung ya. Jadi 4N 2 kali berarti separuhnya jadi 30 ml ya, tergantung gitu. Ya. Jadi ini sangat encer, ini cukup encer ya. Ya. Nah, sebab asam sulfat pekat itu 36N. Nah, encerkan dengan 40 ml Aquades ya. Pengenceran ini berfungsi untuk supaya warnanya ini tidak terlalu ungu ya. Jadi bisa dilihat rosanya ini ya. Lalu dipanasi ini pada hujan suhu sekitar ini ya, pokoknya tidak sampai mendidih. Ya, mendidih itu air yang mendidih. Campuran dititrasi dalam keadaan panas ya, dengan K-4 dari buret sampai tepat warna rosa, jangan ungu ya. Kalau ungu itu berarti kelebihan K-4 yang banyak. Usahakan agar titrasi suhu masih di atas 60 derajat, berarti hangat ya. Kalau ini cukup panas, ini hangat. Nah, kalau sudah dingin ya berarti panasan. Oke. Nah, alasannya mudah-mudahan tayangan berikutnya ini ada. Oke. Nah, ini ya. Jadi proses titrasi ya. Jadi asam oksalat dengan K-4 menjadi Mn2+ ya, yang tidak berwarna asalnya ungu. Asam oksalat tidak berwarna. Ya, ditetesi ungu menjadi ungu. Ya, tapi karena ini dikit ya.
Ya, kita lihat jalannya. CO2-nya itu gas H2O campur dengan pelarut. TAT rusa. Nah, rusa itu kelebihan pentiter MnO4 ya. Nah, jangan banyak-banyak. Boleh. Ya, gitu. Kalau tepat pada TE, nah itu masih tidak berwarna. Nanti kita lihat perjalanan tetrasinya ya. Nah, rusa berarti ada kelebihan dari pentiter KMNO4 yang kalau banyak warnanya ungu, kalau kelebihannya sedikit warna rosa. Karena itulah larutan zatnya itu sampel jangan pekat ya, kalau itu perlu diencerkan ya. Nah, catatan diencerkan ya, tapi perhitungannya ndak perlu kali pengenceran ya. Asam oksalat merupakan reduktor lemah sehingga reaksi dengan membuat perlu bantuan pemanasan. Oke. Ya. Oke, nah jadi kalimat ini saya mengingatkan ke kuali. Ya, kuali. KMN4 itu adalah pertanda untuk anion reduktor. Ya, reduktor. Nah, jadi misalnya formalin. Nah, formalin ya. Nah, formalin yang tidak berwarna ya kasih MnO4. Nah, kalau MnO4-nya berubah menjadi tidak berwarna berarti ada reduktornya, contoh formalin. Tapi kalau tetap ungu, nah berarti sampel tidak mengandung formalin ya. Nah, formalin itu ya reduktor yang lebih kuat daripada asam oksalat. Jadi tidak perlu pemanasan, tapi asam oksalat perlu pemanasan karena merupakan reduktor lemah ya. Jadi penanda anion oksalat kan dikasih KMNO4 tidak hilang warna ungunya tapi dipanasi hilang. Nah itu ini ya. Kenapa kok perlu panasan? Karena itu reduktor lemah ya. Nah, namun ya reaksi KMNO4 yang dengan asam oksalat harus dipanasi, proses pembakuan ini dipanasi. Tapi dengan zat lain tidak perlu selalu dipanasi. Ya, misalnya menentukan kadar ferro Fe2+, ferro menjadi nanti menjadi ferring. Tidak pemanasan. Kenapa? Karena ferro itu reduktor yang lebih kuat daripada asam oksalat ya. Jadi tidak perlu bantuan pemanasan. Jadi tidak selalu. Cuman ini hampir selalu digunakan karena KM4 ya harus dibaku dengan oksalat gitu, dengan salah satunya oksalat ya yang sering dipakai oksalat. Nah, kalau dibaku dengan oksalat berarti perlu pemanasan. Jadi tidak harus manometri harus dibantu pemanasan, enggak. Ya tergantung pada sampel yang ditentukan kadarnya. Ya. Nah, perubahan ya pada larutan itu perubahan warna ini perubahan salah satunya warna. Awal sebelum ditetrasi isinya KMNO4 ya isinya asam oksalat tidak berwarna air ya air. Selama tetrasi tapi sebelum titik ekivalen. Nah, terjadi reaksi sebagai berikut ungu ya. Nah, menjadi ini sebenarnya tidak berwarna. Ya, tidak berwarna. Nah, awal tetrasi konsentrasi oksalat itu lebih besar daripada MnO4 karena MnO4 ditetesi lebih kecil. Nah, sehingga warnanya hilang. Warna ungunya hilang. Ya. Nah, jadi karena bereaksi dengan bereaksi dengan oksalat membentuk Mn2+ yang tidak berwarna. Nah, jadi larutan masih di sini masih tidak berwarna, ya tetap tidak berwarna. Jadi MnO4-nya karena sedikit habis semua bereaksi, oksalatnya banyak berarti tersisa. Nah, sisanya tidak berwarna seperti semula warnanya. Nah, keadaan ini ya yang tetap tidak berwarna itu berlangsung terus sampai mendekati ekivalen. Nah, kalau pada ekivalen bagaimana? Ya, kita lihat ya. Saat ekivalen, titik ekivalen, jadi setara molnya. Nah, titik ekivalen itu ini. Nah, titik ekivalen itu ini reaksinya ini. Ya, reaksi ini.
reaksi benarnya itu ini. Reaksi artinya komplit atau sempurnanya itu ini. Nah, reaksi sempurnanya itu ini. Nah, ini ya. Jadi 2 mol 4 membutuhkan 5 mol. Nah, jadi nanti bisa dihitung ini. Jadi kalau stoichiometri bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Nah, reaksi sempurnanya ini. Ya. Ya, ini sampai titik ekivalen berarti kalau tepat ekivalen itu artinya 5 mol ya bereaksi dengan 2 mol, berarti tidak ada kelebihannya, jadi tetap tidak berwarna, tetap berwarna ya. Jadi karena ini air. Ini hasilnya tidak berwarna. Oke. Ya, itu di TE ya, TE ya. Semua oksalat sudah dititrasi oleh permanganat ekivalen ya, yaitu milimol asam oksalat ini sama dengan milimol permanganat. Nah, reaksinya ini ya. Ini milimol ya, bukan mol ya. Nah, kalau molnya, nah ini 5 mol membutuhkan ini 2 mol. Nah, ini reaksinya ini. 5 mol membutuhkan 2 mol. Ya. Nah, ya, tapi karena molek 5 mol ya, valensinya 2 berarti 10 milimol X. 2 mol perubahan valensinya 5 berarti 2 kali 5 10. Nah, sama. Ya, molnya tidak sama tapi mol X-nya sama. Ya. Nah, jadi ini Vn asam oksalat sama dengan V kali N dari Mn permanganat. Ya, permanganat ini. Warna larutan yang dititrasi masih tidak berwarna karena belum kelebihan. KMN4. Ya, belum kelebihan. Ini tepat habis, belum kelebihan. Nah, saat TAT warnanya rusak. Kenapa? Karena sudah ada kelebihan KMN4. Usahakan setengah tetes, jangan 1 tes. Kalau 1 tes sudah jadi rusa, sudah jadi ungu, ya. Nah, dia jika ya. Tapi kalau setengah tes mungkin ya sudah. Nah, tinggal teknis. Ya, apa caranya setengah tes? Ya, teknis ya. Jadi teknis di laboratorium karena itu. Jadi ya kalau boleh saya sampaikan, setengah tes itu artinya belum netes, masih menggantung di mulutnya kerannya buret, nah disemprot dengan air, cerut, nah netesnya. Nah, berarti yang turun itu 1 tes, tapi isinya setengah tetes. Ya. Karena 1 tes itu bercampur dengan air yang kita tambahkan. Ya. Nah, penetapan kadar hidrogen peroksida H2O2 ya, sifatnya salah satu H2O2 sebetulnya sifatnya bisa oksidator bisa reduktor, tapi karena bereaksi dengan KM4 ini sifatnya reduktor. Ya. Nah, sampel dipipet ke dalam lampu tetrasi. Sampel ini larutan cairan yang juga tidak berwarna. Nah, tambahkan dengan asam seperti tadi yang di petunjuk praktikum 6N sekian mili, 2N sekian mili ya. Campuran dititrasi dengan larutan KN4 dari buret yang warnanya ungu yang telah dibaku dengan baku primer asam oksalat sampai rusak TAT-nya. Reaksi yang terjadi antara hidrogen peroksida dengan oksalatnya dengan KMN4. Oke. Nah, jadi ini ya. 2 KMN4 mol membutuhkan 3 mol. Nah, tapi kalau mol X, nah, jadi milimol X KMN4 sama dengan milimol X sampel ya. Oke. Ini suasana asamnya menjadi MnSO4. Ini reaksi molkulnya ya, molkulnya. Jadi kalau ionnya ini M4- ya, ini tetap H2O2, ini Mn2+ yang tidak berwarna ya. Nah, jadi kalium sulfat itu ya. Ungu menjadi tidak berwarna, jadi kalau masih tidak berwarna belum TAT.
Nah, proses oksidasi dari O2 supaya tahu valensinya ya. Ya, jadi untuk menghitung konsentrasinya, H2O2 berubah menjadi O2 gas, ion H+, ya, ion H+ yang masuk ke dalam air larutan, dan melepaskan 2 elektron. Nah, 1 mol melepaskan 2 elektron, berarti 1 mol 2 mol X. Ya, berarti hubungan ini menentukan penting untuk menentukan kadar, ya, tergantung pada satuannya. Tapi ini hubungan antara mol dan mol X dari H2O2 ya. Nah, jadi karena satu mol ya melepas 2 elektron. Nah, berarti 2 mol X, 1 mol 2 mol X, 1 milimol 2 milimol X. Sampel pada titrasi permanganometri ya, jadi umum. Ya, sifatnya harus berlawanan dengan sifat permanganat. Yang permanganat itu oksidator berarti reduktor. Nah, seperti baku primer oksalat. Nah, ya contohnya. Jadi sifatnya reduktor supaya bisa bereaksi. Ya. Nah, jadi kalau asid alkali ya, jadi asam bereaksi dengan asam tidak bisa. Asam bereaksi dengan basa atau basa bereaksi dengan asam. Jadi ini oksidator bereaksi dengan reduktor. Nah, reduktornya adalah sampel atau baku primernya. Contohnya formalin. Nah, formalin itu formaldehid dalam air 40%. Senyawa ferro yang berubah nanti jadi feri. Ya. Kalau formalin sama dengan oksalat jadi CO2. Artinya reaksinya jadi CO2. Ferro jadi feri. Yang bersifat misalnya setano jadi setani, kupro jadi kupri, dan seterusnya. Nah, perhitungan kadar sampel pada permangano. Ya, nah yang ini pentingnya untuk mengetahui hubungan antara mol dan mol X ya. Nah, jadi yang terlibat dalam reaksi untuk 1 mol sampel atau satnya yang di kadarnya itu. Ya. Nah, perhatikan perubahan sampel dari reaksinya. Ya, dalam hal perubahan bilangan oksidasi. Nah, jadi atau banyaknya elektron yang dilepas atau dikatki. Ini. Nah, 1 mol 2 elektron berarti 1 mol 2 mol X. Ya. Nah, jadi ini. Molar adalah normalita dibagi perubahan bilangan oksidasi. Ya. Kalau sulit bilangan oksidasinya, lihat pada reaksinya. Molar adalah normal dibagi jumlah elektron yang terlibat ya untuk jumlah elektron untuk 1 mol sampel ya, untuk 1 mol zat yang dititrasi ya. Nah, jadi kalau tadi misalnya ini nah, jadi ini kan oksalatnya, oksalat sendirinya ya. Ya. Nah, jadi perhatikannya, jadi kalau misalnya kesulitan untuk menentukan perubahan bilangan oksidasi ya, perubahannya jadi bukan bilangan oksidasinya, perubahannya ya. Jadi kalau MN4 tadi Mn dari +7 menjadi +2 berarti perubahannya 5 tingkat ya, jadi untuk MN4 ininya 5 ya, atau jumlah elektronnya 5 gitu ya. Oke. Nah, jadi nih KM4 ya, saya lihatkan lagi untuk KM4 perubahannya yang sendiri suasana asam. Nah, ini 1 mol 5 elektron. Nah, 5 elektron, 1 mol 5 elektron berarti 1 mol 5 mol X. Ya, jadi perubahan prosesnya +7 menjadi 2 berarti 5 tingkat, dari sini 5 elektron yang diikat atau dilepas. Ya. Jadi kalau bisa ngitung perubahan prosesnya atau lihat elektron ya untuk 1 molnya ya, untuk 1 molnya. Oke. Jadi itu untuk
mencari hubungan antara molar dengan normal. Ya kan ketemu pertama kali normal. Ya dari rumus ini ketemu pertama kali normal. Ya, jadi seperti yang kalau ini kalau oksalat berarti dari pipet volume, MN4 dari buret. Ininya sudah dibaku dengan oksalat ya gitu ya. Kalau ini sampel, sampel ya, jadi oksalat baku primer bisa diganti sampel. Ini baku sekunder. Ya. 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 Nah, ya. Contoh soal kadar hidrogen peroksida dari contoh yang terakhir tadi ya. Dalam perdagangan ya, yang pekat itu sebetulnya 40% berat per volume. Akan diperiksa larutan hidrogen peroksida yang sudah beredar di perdagangan ya. Berarti mungkin waktu edarnya sudah lama atau tidak terlalu tergantung pada waktunya ya. Dianalisis permanganometri ya, karena sifatnya reduktor bisa dengan oksidator ya. Nah, jadi bukan asam dengan basa, tapi oksidasi reduksi. Ya. Nah, jadi karena ini terlalu pekat, ya dia diencerkan. Pengencerannya diambil 5 mili, masuk ke labu takar 100 mili, ditambah air sampai 100. Berarti pengencerannya 100 dibagi 5, 20 kali. Ya. Dari sini yang sudah diencerkan, diambil 10 mili ke labu tetrasi, kemudian yang sudah diencerkan ya di labu tetrasi ditambah asam sulfat ya, prosedur praktikum. Asam sulfatnya berapa N berarti perlu berapa mili ya. Oke, lalu ditetrasi dengan KN4 yang telah dibaku dengan asam oksalat ya. Oke. Diperlukan 22,0 ml KMN4 sekunder tadi ya, yang telah dibaku, yang normalitanya ketemu 0,1 N. Ini sudah dibaku dengan oksalat ya. Nah, MR hidrogen peroksidanya 34, ini kan 2 kali 3, 2 kali 16, 32 ditambah 2, 34. Hitunglah kadar hidrogen peroksida yang masih ada dalam sampel tadi ya. Ya, dalam satuan berat per volume. Nah, dari rumus Vn sampel, Vn pentiter. Sampelnya hidrogen peroksid, pentiternya MnO4. Ya, nah, sampel di pipet 10 mili dari yang sudah diencerkan. Nanti pengenceran kita simpan dulu. Ya, di pipet 10 mili ke buret, ke labu tetrasi. Normalitanya yang akan dihitung. Volume pentiter dari buret ketemu 22. Normalitanya 0,1 N sudah dibaku. Nah, berarti N sampel adalah ini kali ini 2,1 dibagi 10. 10 ini. Ya, jadi 22 kali 0,1 itu 2,2 dibagi 10, 10-nya itu dari sini ya, menjadi 0,22 normal. 0,22 normal. Karena tadi valensinya 2, perubahan bilangan susunya 2 ya. Nah, itu jadi molar berarti dibagi 2 ya. Bagi 2 jadi 0,11 molar. Nah, molar itu mol per liter ya. Nah, diganti dari mol diganti gram kali mr ya, menjadi 3,74 gram per liter. Nah, ini yang ditetrasi yaitu yang telah diencerkan 20 kali. Nah, jadi yang sebelum diencerkan aslinya, tanda petik aslinya berarti 20 kali dari yang terhitung terakhir ini ya. Nah, berarti 74,8 gram per liter. Nah, berat persen itu adalah dalam 100 ml. Dalam 100 ml berarti dalam 100 ml 0,1 liter di 0,1 kali 74,8 atau 100 per 1000. Nah ya, karena dalam 100 ml 100 per 1000 kali 74,8 menjadi 7,48 gram. Nah, jadi sudah gram dalam 100 mili.
Oke, jadi kadarnya ini berarti eh, yang awalnya 40 ternyata berkurang. Nah, berkurang ya. Kenapa berkurang? Karena H2O2 itu memang zat yang mudah menguap menjadi H2O dan O2. H2O-nya itu air di tempat ya, O2-nya gas ya, karena gas. Nah, ya. Ya, soal-soal latihan ya. Jadi perhatikan itu ciri dan syarat. Jelaskan adanya keadaan dari soal 1A di atas ini ya. Jadi ya, ya, ya. Dan seterusnya dicoba. Oke. Oke, alhamdulillah selama belajar dan mengerjakan tugasnya lanjut ke pertemuan ke-11 nantinya eudometri sebelum masih volumetri sebelum ke-12 yang terakhir nanti gravimetri ya. Oke, jadi alhamdulillah telah kita sampaikan materi kuantitatif pertemuan yang ke-10 ya. Jadi kuanti yang keempat, jadi mudah-mudahan bisa dilakukan pembelajaran dengan baik ya, dibaca dengan teliti, dengan cermat, dan dicoba soal-soalnya yang perlu diskusi dengan teman-teman. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.